Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio ya. Bintang Scorpio, tema atau judul games kali ini adalah eh yang gundah gulana karena kamu. Kira-kira siapa yang gundah gulana ataupun sedih ataupun letih lesu karena kamu ya? Scorpio, nanti kita lihat sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi dan itu berbayar ya. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, Scorpio. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. 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 Yang sangat-sangat sedih ya, gundah gulana karena kamu, Scorpio. Scorpio. Oke, saya lihat di sini ya, dia merasa kamu itu personal ya, terlalu kaku ya, terlalu ke diri sendiri menurut dia ya. Ini pun kalau energinya ada di kamu berarti energi kamu, kalau tidak ada berarti energi orang lain ya, ataupun mungkin energinya bisa terbolak terbalik entah dengan diri kamu ataupun ini terjadi pada diri pasangan kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang kamu rasakan saat ini ya. Oke, dia merasa kamu itu kayak macam personal sekali ya, terkadang ke diri sendiri, tidak mengerti akan dia, kadang-kadang juga acuh tak acuh ya, kadang-kadang ya pokoknya merasa kayak kamu tuh tidak mempedulikan dia, seperti gitu, kayak macam menduakan dia. Sehingga ya dia merasa kecewa ya. Dia sebenarnya ingin membuat kamu nyaman ya Scorpio ya, tapi kamu kayak macam serasa tidak nyaman bersama mereka. Mereka merasa seperti gitu ya. Karena ya terkadang ada janji-janji yang kamu tidak tepati ataupun mungkin tidak memprioritaskan dia, sehingga dia berpikiran seperti gitu ya. Tidak nyaman, tidak peduli ya. Padahal sebenarnya dia sangat-sangat sayang kepada kalian ya. Saya lihat di sini ya kalau dibilang terkadang kamu malah diam ya, tidak memberi kabar ya, sehingga dia merasa bahwa apakah kamu baik-baik saja, artinya dia khawatir kan. Tetapi khawatirnya dia itu menurut dia kalau dia telepon ataupun tanya kamu marah ataupun mungkin hanya mengganggu kamu, jadi dia takut malah kehadiran dia itu malah membuat kamu tidak nyaman. Nah ini ya, dan maaf agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian ya. Dia mau juga kamu itu tuh tidak usah terlalu dekat dengan lawan jenis ya, apalagi yang mulut usil ya, kadang-kadang membuat, menurut dia ya, ibaratkan membuat kamu bergaul dengan orang yang nakal, kamu jadi juga ikut nakal. Kamu bergaul dengan orang-orang yang toksik, kamu juga ikut toksik menurut dia. Nah ini dia mau kamu itu juga jangan terlalu mendengar orang-orang toksik ya, intervensi apalagi dengan dalam hubungan kalian. Nah ini
kamu terkadang mengambil keputusan yang salah ataupun menerima apa kata orang sebelum mendengar penjelasan dari dia, ya. Mungkin ya artinya kamu juga cemburu, tetapi ya setidaknya kamu harus bisa melihat dari sisi dia juga gitu. Dan dia mau kamu itu selalu berpikiran positif ya. Terkadang itu kamu juga rasa cemburu ya, ada saja kecemburuan yang gak jelas yang membuat dia merasa terintimidasi atau terasa terhakimi ya. Dan ya dia menanti aja, ada beberapa penantian saya lihatnya di sini ya, yang menurut dia ya dia lebih banyak diam dibandingkan nanti bersuara ujung-ujungnya marah ribut ya. Dia lebih banyak mengalah. Menurut dia kamu orangnya egois ya, menurut dia kamu orangnya terlalu mementingkan diri kamu sendiri ataupun tidak melihat dari sudut pandang dia ya. Dan selalu membanding-bandingkan diri kamu dengan diri dia ataupun diri orang lain dengan kekurangan dia. Nah ini ya, ya mungkin secara tidak langsung mungkin ya, macam contohnya kamu ada nonton atau siapa, wow seksi, wow cantik, wow, kamu mengagumi orang lain tapi tidak mengagumi akan diri dia. Nah ini dia merasa merasa tersaingi, merasa kecewa karena di samping dia aja kamu bisa berkata seperti gitu, mengagumi yang lain ya, apalagi kalau nggak ada dia gitu ya. Jadi dia mau kamu itu fokus pada dia, jangan memandang-mandang orang lain gitu. Dia cemburu ya. Dan kamu itu juga jangan terlalu overprotective ya, terlalu mengekang dia seakan-akan dia harus di rumah terus, seakan-akan dia nggak boleh kemana-mana sedangkan kamu bisa kemana-mana. Nah ini ya, dia mau kamu itu berpikir positif aja, positive thinking ya, jangan terlalu over ya. Oke, kita protektif bisa, tetapi jangan terlalu over. Nah itu menurut dia kamu itu tidak adil kalau kamu tuh bisa kemana-mana tapi kalau dia itu harus di rumah aja terus, ataupun ya membatasi ruang gerak kamu. Nah ini ya, sedikit-sedikit kalau tidak ditepati kamu marah ya. Nah ini ada beberapa, dan dia mau kamu juga lebih pemaaf. Kalaupun seandainya dia ada melakukan kesalahan, maaflah, berikanlah maaf sama dia. Tetapi kalau seandainya kamu pun salah, beranilah minta maaf. Ini kamu nggak berani minta maaf, kamu malah pergi. Tapi kalau dia yang salah, wah kamu kuar-kuar ya, sudah kuar-kuar habis itu pergi juga. Jadi dia bingung ya, dia salah kamu pergi, kamu salah kamu pergi, bingung ya. Padahal dia mau itu kamu dewasa. Kalau sama orang lain sih dia melihat ke sisi positif dan ke sisi kedewasaan kamu ya. Tetapi pada saat dalam hubungan kekanak-kanakan. Nah ini dan ya dia ingin kamu itu serasa nyaman bersama dia, ataupun sebaliknya dia merasa nyaman bersama kamu ya. Seakan-akan ya jelek-jeleknya kamu, kekurangannya kamu nampakkan. Saya lihat di sini kamu itu kayak macam dia merasa bahwa kamu itu hanya menampakkan sisi positif thinking saja ataupun kelebihan kamu. Pada saat sudah ada di dalam hubungan, sisi kelemahan, sisi kekurangan kelihatan, kamu langsung down. Jadi kamu itu ibaratkan hanya mau bagus-bagusnya dari dia, padahal dia juga itu manusia biasa. Ataupun sebaliknya, kamu tidak mau dikatakan jelek, harus bagus terus, padahal kalau dibilang kamu juga itu tidak sempurna tapi mau dikatakan baik ya. Mungkin kalau ada tidak mau terima kritikan tapi mau mengkritik. Nah ini ada beberapa ya. Jadi ya dia merasa bahwa ya begitu. Dia mau itu kamu apa adanya ya, jangan juga terlalu cepat tersinggung, jangan juga terlalu cepat marah ya. Kalaupun seandainya kamu memang dia salah, ya berikanlah maaf atau bisa komunikasi, arahkan ya, jangan hanya marah langsung pergi diam ya, dia nggak suka seperti gitu. Kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, cari solusinya ya, seperti gitu ya, artinya dewasa lah. Dan dia tuh selalu, mungkin kamu merasa bahwa dia tuh cuek juga, ataupun mungkin kamu cuek karena dia cuek, padahal sebenarnya dia tuh memantau kamu. Dia sebenarnya tuh ya itu yang tadi saya bilang ya, dia tidak mau sampai membuat kamu risau, ataupun kehadiran dia itu malah membuat kamu nggak nyaman ya, sehingga dia kadang-kadang kentara cuek, padahal sebenarnya dia memperhatikan kamu dari sosial media kamu, dari kamu berjalan dengan siapa, berteman dengan siapa ya. Dia memperhatikan kamu walaupun serasa kamu tidak memperhatikan dia, dan dia pun tahu kamu memperhatikan dia, tetapi sama-sama cuek ya.
Dan dia mau kamu ya itu tadi ya, tepati janji. Kalaupun memang kamu ada janji, prioritaskan dia. Terkadang kamu malah memprioritaskan yang lain ya, ataupun malah memberikan surprise ataupun yang terbaik buat orang lain, tetapi ampasnya dia. Ini contoh ya, macam contoh kamu mau memberikan hadiah, kamu sudah tahu bahwa oke, saya mau berikan kamu hadiah, tetapi pada saat di waktu yang sama ada kebutuhan lain di luar diri kamu ya. Jadi kamu itu kamu itu bisa membatalkan hadiah dia demi yang lain gitu ya. Jadi akhirnya dipending gitu. Jadi ataupun mungkin kamu lebih memprioritaskan yang lain ya. Macam contoh sudah janjian sama dia, tiba-tiba sudah mau OTW gini langsung batalkan sepihak karena mungkin kamu lagi mager atau mungkin kamu lagi mau kemana, ke kantor ini atau kemana ya. Jadi dia ada sakit hati ya, mungkin ada janji-janji palsu kamu, ataupun mungkin kamu PHP-in dia dengan senyuman-senyuman manis kamu dan perkataan-perkataan indah. Nah ini dia nggak mau gombal-gombal ya, dia banyak bukti, bukan hanya omong doang ya. Kalau memang kamu punya janji ya tepatilah, kalau tidak bisa tepati jangan janji ya. Dan dia melihat kamu tuh orangnya suka emosi tanpa alasan ya, sehingga dia juga bingung, serasa kayak macam ya sakit hati aja karena kamu itu marah-marah tanpa alasan, lebih banyak diam. Kalau kalau marah itu kebanyakan lebih banyak diam dan pergi. Nah ini padahal dia mau itu membuat dia pusing ya, serasa kayak macam tidak nyaman, serasa macam hidup ini tuh kamu itu kayak macam kerja terus dengan diri kamu fokus pada diri kamu tanpa melihat dari sudut pandang dia ya, ataupun ya merasa bahwa diri kamu sendiri dengan dunia kamu tanpa melibatkan dia ya. Jadi ya dia merasa bahwa kayak topeng aja ataupun casing aja saya ini ya, ada punya pasangan tapi selalu kesepian. Dia mau kamu itu menyayangi diri kamu sama seperti kamu menyayangi diri dia. Kamu terlalu egois menurut dia ya. Tidak egois juga sih, maksudnya ya dalam tanda kutip 50% egois, 50% tidak. Ya mungkin ke depan kamu harus rubah Scorpio ya, karena dia merasa ya kamu tidak memperhatikan dia, kamu tidak memperdulikan dia seperti gitu. Apalagi kalau ada orang yang mungkin menggoda kamu ya, mungkin entah walaupun sahabat ya, ataupun kamu menggoda pasangan atau orang lain, itu dia cemburu tapi dia hanya senyum ya, seakan-akan kayak ini orang ini kok menggoda-goda orang lain sahabatnya padahal ada saya di depannya, ataupun yang lain ya, ataupun saya dengar suara-suara sumbang, wah dia goda-godain cuman kata hai hai sayang hai ini, padahal kan dia cemburu ya. Dia mau kamu itu juga bisa memfilter dulu apa yang harus kamu ucapkan, apa yang harus kamu lakukan ya. Pikir dulu, jangan ngerocos saja, bukan karena cuman seakan-akan kayak kan teman aja tapi tidak melihat dari perasaan dia. Nah ini dia mau kamu itu jangan menggoda-goda orang ya, walaupun hanya sebatas guyonan, ataupun sebaliknya sahabat kamu kan, kamu ini dikelilingi banyak lawan jenis ya, jadi cemburu seperti gitu. Dan dia juga mau kamu bisa mendengarkan dia. Terkadang ini ya, keluh kesah dia itu dia mau ungkapkan kepada siapa, yang tadi saya bilang ya, dia kayak kamu itu kayak patung dalam hubungan tuh, kayak seakan-akan casing doang, patung doang, status aja bahwa punya pasangan, tapi chemistry tidak ada, interaksi dengan pasangan tidak ada. Pada saat dia membutuhkan kamu nggak ada. Jadi itu yang dia merasa kesepian. Terkadang dia mau bicara, kamu bilang ngeluh, terkadang dia mau berdua sama kamu bilang manja, pokoknya negatif thinking aja ya, seakan-akan itu kehadiran dia tuh pengganggu aja buat kamu, jadi dia nggak nyaman ya. Dan kalaupun seandainya ada yang mau komitmen ya, dia mau ya kamu memang harus perjuangkan dia ya, jangan hanya janji-janji palsu aja ya, serasa bahwa oke, saya mau menikahi kamu tapi ujung-ujungnya PHP ataupun malah pergi bingung, karena memang saya lihat di sini ada perbedaan agama, budaya, bangsa, tempat tinggal ya. Dan ada yang backstreet sehingga restu orang tua juga tidak ada, sehingga bingung juga ya, maju salah mundur salah ya, seakan-akan mati enggan, hidup pun tak mau ya. Jadi bingung karena ya seperti gitu, tidak bisa mengambil keputusan dengan bijaksana menurut dia. Kamu orangnya pelin-pelan ya. Kalau dalam pekerjaan mungkin ada bisa serius, bisa bijaksana, tapi kalau dalam hubungan pelin-pelan, nggak bisa memberikan kepastian ya.
apa kamu berkomitmen atau apa, dan selalu meributkan hal-hal besar, meributkan hal-hal kecil ya, menjadi hal-hal kecil dibesar-besarkan gitu ya. eh, Ya dia mau kamu harus lebih dewasa, lebih memprioritaskan dia, jangan mendua juga ya, karena terkadang itu kamu lebih memprioritaskan diri kamu, karir kamu dan sahabat kamu kebanding dia, yang membuat dia cemburu secara tidak langsung ya. Dia mau kamu juga itu bisa menjadi pendengar yang baik ya, itu yang tadi saya bilang ya, keluh kesah dia, buat dia nyaman ya, dengan kehadiran kamu, dengan kamu bisa mendengarkan dia dengan baik, apalagi kalau bisa memberikan solusi dari permasalahan itu yang dia hadapi ya. Artinya kamu selain sebagai pasangan, kamu juga bisa menjadi seorang yang memberikan saran, seorang yang bisa mendengarkan, yang bisa selalu hadir untuk dia. Nah ini itu yang dia tidak dapatkan dari kamu. Nah ini Scorpio, kamu harus bisa lebih introspeksi diri juga ya. Oh ternyata pasangan saya ini membutuhkan saya. Kalau tidak ya sudah, putus aja dibandingkan hanya kissing doang ya. Itu yang dia mau. Jangan mempermainkan juga, dan prioritaskanlah dia, karena dia tuh butuh ya kamu ya. Dia butuh kamu sekali, dia sangat-sangat butuh kamu. Cuman terkadang kamu cuek, dan terkadang kamu kayak mungkin malu atau merasa tidak nyaman bersama dia. Itu menurut dia. Dia mau kamu tuh mencintai dia apa adanya, menyayangi dia apa adanya, memprioritaskan dia, seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat situasi dan kondisi yang ingin yang dia rasakan ya, sehingga dia kayak macam letih, lesu dalam hubungan ya, gundah terhadap kamu ya. Apa yang harus dilakukan ya, sedangkan dia mau begini, kamunya mau begitu, jadi nggak terkoneksi ya. Mungkin dengan adanya tarot ini kamu bisa mengerti akan isi hati dia ya Kak, dan kamu bisa mengintrospeksi diri kamu juga, Scorpio ya. Oke, ciri-cirinya saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ada yang pakai kacamata, rapi orangnya, ada pun yang pakai behel, ada pun rambutnya panjang yang cewek, pendek rapi yang cowok, pokoknya rapi lah. Entah cewek cowok rapi, cantik, ganteng, manis, wangi, terus orangnya pede ya, terus apa ya, mandiri ya, walaupun mungkin kamu bilang manja ya, tapi dia secara garis besar dia mandiri. Cuman semandiri-mandirinya dia kan, dia juga butuh sosok yang ada di samping dia gitu, yang menghangatkan dia. Nah ini ya, ada mandiri, ada manja, tapi kalau secara garis besar orangnya mandiri. Terus apa ya, agak tegas juga, punya prinsip dia ya, orangnya keras juga ya, ya sama-sama keras lah ya, makanya nggak nyambung karena sama-sama mau diprioritaskan ya, terus mau diperjuangkan ya, begitu mirip-mirip lah energinya ya. Senyumnya menawan, indah, tatapannya tajam, ya bergairah lah. Kalau kamu lihat dia tuh bergairah aja, senang gitu. Cuman kalau kamu bersama dia kaku kamu merasa kaku bersama dia. Ya dia mau kamu nyaman aja bersama dia, mencintai dia apa adanya ya. Dan saya lihat di sini dia tinggi ya, kalau laki-laki dia tinggi, kalau perempuan ya tinggi juga. Untuk apa ya, untuk sesama perempuan dia lebih tinggi ya, artinya maksudnya untuk ukuran standar perempuan dia tinggi, kalau untuk standar laki-laki ya dia tinggi juga gitu ya, pokoknya sesuai standar ya. Badannya padat ya, ya ya nggak kurus juga sih, tapi maksudnya padat lah ya, kebanyakan ya ada kurus dikit ya dengan kepadat ya. Dan ada yang pakai ya tadi ya, kontak lens, ataupun ada juga yang pakai ya behel ya, seperti gitulah ya. Ya ada di pemerintahan, ada di medis ya, ada kontraktor, ada pun apoteker ya, PNS juga saya lihatnya, dagang juga ya, saya lihat bisnis ada ya, seperti gitu. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang yang terkoneksi dengan kamu Scorpio ya, dari segi perasaan dia saat ini ya, dan dari ciri-cirinya ya. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak.
Dari zodiak orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari ada bintang Scorpio, Libra, ya sesama Scorpio ya, Libra, Virgo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini dan Cancer ya. Dari inisial ada huruf C, H, W, K, D, U, L, M, B, C, S, T, Y, X, H, R, N, M, B, Q, Z, L, Y, N, U dan V ya. Itu dari inisial ya. Kalaupun double berarti energinya bagus ya, vibrasinya bagus ya. Vibrasinya di atas, dia betul-betul menyayangi kamu ya. Ingin kamu bisa introspeksi diri kamu. Dan dari angka ini saya ambil dari 1 sampai 31 dari tanggal, tetapi ini kita bicara angka ya. Jadi yang terkoneksi dengan kamu mungkin nomor rumah ya, artinya intuisi kamu ya, nomor rumah dia, nomor sepatu atau apa ya terserah, yang penting berkaitan dengan angka. Sedangkan kalau saya ambilnya dari tanggal, kamu juga bisa mengambil dari tanggal ya, sesuaikan aja. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10 ya. Ada angka 7, 3, 4, 1, 8 dan 9 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 15, 18, 17, 20, 11, 18, 18 dua kali ya, berarti energinya bagus. 13, 12 dan 17 ya. Dari 21 sampai dengan 31 ada 25, 26, 30, 27, 31, 28, 21, 29 dan 24 ya. Itu dari ketiga kategori inisial, zodiak dan dari angka. Semoga ada yang resonate juga dengan kalian. Oke, saya mau ambil 3 kartu pesan universe untuk kamu. Apa yang ingin universe sampaikan untuk kalian para Scorpio menyikapi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, atau orang-orang yang lagi sedih, orang-orang yang lagi gundah, lagi lesuh terhadap kamu ya. Kamu harus bisa mengerti akan dia ya. Tuh, harus juga lebih menyayangi dia, memberikan ekspresi ya, banyak action, bukan hanya banyak omong ya. Itu sama universe sudah bilang, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini bucin terhadap kamu, cuman terkadang dia masih jaim ya. Kamu yang harus lebih up ke dia. Dia merindukan kamu, pelukan kamu, sentuhan kamu, kehadiran kamu, walaupun memang kondisinya dia cuek, padahal sebenarnya dia sayang, dia membutuhkan, cuman dia kan jaim kan, tidak mau dikatakan bucin, padahal sebenarnya dia bucin sama kamu. Nah itu dia mau kamu bisa memberikan dia kebebasan, tetapi tetap bisa memberikan dia kehangatan gitu. Artinya dia bebas kalau dia lagi konsentrasi kerja kan, sama seperti kamu, tapi pada saat dia lagi butuh kamu, berikanlah kehadiran kamu, berikan waktu untuk kamu bisa hadir dalam hidup dia, bisa memberikan dia kehangatan dalam hidup dia, memberikan kenyamanan. Nah ini ya, biar sama-sama nyaman, sama-sama bahagia gitu ya. Dia menantikan kamu ya, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang tidak bersama saat ini, yang mungkin LDR atau bahkan sudah putus, tapi masih memikirkan satu sama lain. Dan kalaupun seandainya kamu punya salah ya, ungkapkan maaf, dan sebaliknya kalau dia memang salah, berikanlah dia maaf ya, jangan diam bingung ya. Dan setiap permasalahan harus bisa diselesaikan, cari solusinya, bukan malah diam, duduk, marah, bingung ya. Dia mau kamu memang kalau mau ya sudah cari solusi, berikan yang terbaik untuk diri kamu dan diri dia ya. Bahagiakan diri kamu, bahagiakan juga diri dia ya, bahagiakan orang-orang yang kamu cintai, tapi terutama bahagiakan diri kamu dulu. Tetapi ya itu, jangan over bahagia terus diri kamu tapi menduakan dia ya. Artinya seimbang antara membahagiakan diri kamu dengan bahagiakan pasangan kamu, karena memang pasangan kamu lagi bucin ya. Jadi ya dari sekarang kamu sudah tahu bahwa dia bucin, kamu yang ke dia gitu, lebih aktif ke dia, lebih respon positif ya. Bukan hanya duduk dia menanti dia mau datang memperjuangkan kamu, nggak bakal. Orang ini juga ada punya prinsip, soalnya tadi saya bilang ya, orangnya punya prinsip. Jadi ya kalau bisa kalian lah yang ke dia ya, setidaknya memberikan kisi-kisi itu. Sampai Cicak sudah mengedegaskan juga ya, memberikan sinyal-sinyal bahwa memang kamu membutuhkan juga akan kehadiran dia di sisi kamu gitu ya. Dan kalaupun seandainya kamu nggak mau ya sudah, jangan PHP. Ini kamu juga nih kadang-kadang PHP-in orang. Jadi orang yang bucin sama kamu, ujung-ujungnya teman doang. Gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya untuk kamu Scorpio ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya.
Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.